Rencana busuk ibu mertua maduku dan suamiku yang nikahi aku karena incar hartaku, namun ku balas dengan buat mereka sengsara. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Angin malam berembus pelan, menyusup masuk melalui celah jendela kamar yang setengah terbuka. Di atas ranjang yang luas, aku duduk termenung dengan mata yang enggan terpejam. Pikiranku berkecamuk. Dadaku sesak menahan gejolak yang semakin hari semakin sulit ku kendalikan. Suamiku, Ardi, belum pulang. Sudah lewat tengah malam, dan dia masih di luar entah dengan siapa. Ponselnya sudah berkali-kali ku coba hubungi, tapi hanya nada sambung yang terdengar. Bukan sekali dua kali dia seperti ini. Sudah berbulan-bulan aku hanya bisa diam, mencoba menahan diri meski luka di hatiku semakin dalam. Aku bangkit dari ranjang, melangkah ke arah meja rias, menatap pantulan diriku sendiri di cermin. Mata ini, dulu berbinar penuh harapan saat aku menikah dengan Ardi. Tapi kini, hanya ada sorot kesedihan dan kehancuran. Aku tersenyum miris. Aku istri sahnya. Rumah ini milikku. Hartaku yang menopang hidupnya. Tapi aku yang seperti tamu di rumah sendiri. Aku yang diperlakukan seperti sampah oleh mertuaku, Bu Rini. Perempuan itu tak pernah menerimaku sejak awal. Baginya, aku tidak pantas mendampingi putranya. Aku dianggap tidak cukup baik. Meski semua kemewahan yang mereka nikmati berasal dari hasil jerih payahku. Aku sudah tahu semuanya. Aku bukan wanita bodoh. Di belakangku, mereka merencanakan sesuatu. Ardi dan ibunya diam-diam ingin menyingkirkanku. Mereka ingin menguasai segalanya, menggulingkanku dari tempatku, lalu mengusirku layaknya anjing liar yang tak berguna. Dan lebih parahnya lagi, ada wanita lain. Bukan sekadar selingkuhan biasa, tapi seseorang yang dipilih langsung oleh Bu Rini. Wanita yang dianggap lebih pantas, lebih sesuai untuk status keluarga mereka yang tinggi di mata orang-orang. Kudengar mereka berbicara di ruang tamu tadi siang. Aku baru saja pulang kerja dan sengaja tidak langsung masuk. Dari balik dinding, aku bisa mendengar suara mereka dengan jelas. Bu, aku nggak betah lagi sama dia. Suara Ardi terdengar penuh keluhan. Kamu pikir ibu betah melihat dia masih di rumah ini? Suara Bu Rini lebih tajam, dipenuhi kebencian. Kita harus buat dia pergi. Harta itu harus jadi milikmu, bukan dia. Aku memejamkan mata, menahan gemuruh amarah yang nyaris meledak. Nafasku bergetar, tapi aku tidak akan bertindak gegabah. Tidak sekarang. Tidak sebelum aku memiliki rencana yang jauh lebih besar. Mereka pikir aku akan diam saja? Mereka pikir aku lemah? Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Alia Kinan duduk di beranda rumahnya yang luas, menatap ke arah taman kecil di halaman depan. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan dedaunan yang mulai menguning. Matanya yang bening kini penuh dengan bayangan masa lalu. Bagaimana ia bisa sampai di titik ini? Alia bukanlah wanita yang berasal dari keluarga kaya raya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana kerja keras dan ketulusan menjadi prinsip utama yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Berkat kegigihannya, ia berhasil membangun bisnis sendiri di bidang fashion. Butik miliknya berkembang pesat, membuat namanya dikenal di kalangan sosialita dan pengusaha sukses. Dengan ketekunan dan usahanya sendiri, Alia kini hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan dulu. Di usia 28 tahun, ia bertemu dengan Ardi, seorang pria tampan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
Ardi memiliki pembawaan tenang dan penuh perhatian. Setidaknya itulah yang Alia pikirkan dulu. Tatapan hangatnya, cara bicaranya yang lembut, dan sikapnya yang seolah tulus membuat Alia jatuh cinta. Bagi Alia, Ardi adalah sosok suami yang sempurna. Namun, semua itu hanyalah ilusi yang kini mulai retak perlahan. Ardi berasal dari keluarga terpandang. Ibunya, Bu Rini, adalah seorang wanita yang sangat menjaga status dan harga diri keluarganya. Sejak awal, Bu Rini tak pernah benar-benar menyukai Alia. Bagi wanita itu, Alia hanyalah orang luar yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Terlebih lagi, meskipun Alia kaya dan mandiri, ia tetap dianggap rendah karena bukan berasal dari keturunan keluarga elit. Pernikahan Alia dan Ardi tak berjalan semulus yang ia bayangkan. Di balik sikap manis Ardi, tersembunyi kelemahan yang tak pernah Alia sadari sebelumnya. Ardi adalah pria yang terlalu bergantung pada ibunya. Ia bukan pria yang bisa berdiri sendiri, selalu tunduk pada keinginan dan keputusan Bu Rini. Ardi itu anak yang baik. Dia selalu mendengarkan nasihat ibunya. Begitu Bu Rini selalu berkata. Namun, yang terjadi bukan hanya sekadar mendengar, tapi juga membiarkan ibunya ikut campur dalam semua aspek rumah tangga mereka. Setelah menikah, Alia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Keputusannya mulai sering dipertanyakan. Bu Rini tak pernah berhenti mengkritik caranya berpakaian, cara berbicara, bahkan makanan yang ia masak. Jika ada sesuatu yang tak sesuai dengan keinginan Bu Rini, maka Ardi akan ikut menyalahkannya. Alia itu sudah capek kerja, jangan terlalu keras padanya. Pernah suatu kali Ardi mencoba membela. Namun, Bu Rini hanya mendengus sinis. Kalau memang dia capek, suruh dia berhenti kerja. Fokus saja jadi istri yang baik. Saat itu, Alia masih mencoba bertahan. Ia menganggap semua ini adalah ujian pernikahan yang harus ia lalui. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ia bukan hanya menghadapi ibu mertua yang menuntut, tapi juga suami yang mulai kehilangan kepedulian terhadapnya. Ardi tak lagi memperlakukannya seperti dulu. Sikap manisnya perlahan pudar, berganti dengan ketidakpedulian. Ia sering pulang larut malam, beralasan banyak pekerjaan, tapi Alia tahu itu hanya alasan. Dan kemudian, muncullah Alisa. Alisa adalah seorang wanita muda yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan tempat Ardi bertugas. Alia pernah melihat fotonya sekilas di ponsel Ardi. Seorang wanita berwajah manis dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang selalu terlihat dibuat-buat. Awalnya, Alia tak terlalu memikirkan hal itu. Namun, semuanya berubah ketika ia mulai mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya. Suamimu dekat dengan seorang wanita, Alia. Salah seorang temannya pernah berkata. Alia tak langsung percaya. Ia masih ingin berpikir positif. Tapi semakin hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Ardi semakin sering pulang larut, semakin jarang menyentuhnya. Bahkan tatapannya tak lagi seperti dulu. Dan kemudian, ia mendengar percakapan antara Bu Rini dan Ardi, percakapan yang menghancurkan semua harapannya. Mereka ingin menyingkirkannya. Mereka ingin menguasai semua hartanya. Dan Alisa sudah masuk ke dalam rencana itu. Alia berdiri di balik pintu kamar. Tangannya mengepal erat. Kata-kata yang ia dengar dari ruang tamu masih terngiang di kepalanya. Bu, aku sudah gak tahan lagi sama Alia. Suara Ardi terdengar jelas. Nada suaranya penuh kejengkelan. Ya sudah. Kalau kamu memang gak tahan, buat saja dia pergi. Biar kita yang pegang semuanya. Suara Bu Rini menyusul, syarat dengan kesombongan.
Alia menahan napas. Matanya berkilat marah. Tapi ia tidak boleh gegabah. Ia harus tetap tenang. Lalu bagaimana, Bu? Alia itu bukan wanita bodoh. Kalau aku tiba-tiba menggugat cerai, dia pasti curiga. Bu Rini mendengus. Makanya, kita buat dia nggak betah. Kita buat dia menyerah sendiri. Dengan begitu, dia pergi tanpa meminta apapun. Alia menggigit bibirnya. Matanya yang dulu penuh cinta pada Ardi, kini berubah menjadi kebencian. Jadi selama ini, semua sikap dingin Ardi adalah bagian dari rencana ini? Mereka ingin membuatnya tertekan. Ingin memaksanya pergi tanpa membawa satupun dari apa yang menjadi haknya? Alia masih berdiri di sana saat ia mendengar sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku sudah bilang ke Alisa, dia siap menggantikan Alia kapanpun. Alisa, jadi benar. Ardi memang berselingkuh. Jantung Alia berdegup kencang. Pikirannya berputar cepat. Bukan hanya suaminya yang mengkhianatinya, tapi mertuanya juga ikut menjadi dalang dalam semua ini. Alia bukan wanita yang mudah menyerah. Ia sudah melalui banyak hal untuk mencapai posisinya sekarang. Tidak ada satupun yang datang dengan mudah dalam hidupnya. Ia berjuang dari bawah, membangun bisnisnya sendiri, menghadapi rintangan demi rintangan. Ia tidak akan membiarkan siapapun merampas apa yang telah ia bangun dengan kerja kerasnya. Malam itu, Alia duduk di meja kerja di dalam kamarnya. Di depannya, laptop menyala dengan layar penuh dokumen. Ia mulai menyusun strategi. Jika mereka berpikir ia akan menyerah begitu saja, mereka salah besar. Ia akan membalas semuanya dengan cara yang tak akan pernah mereka bayangkan. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang berat. Saat ia turun ke ruang makan, ia melihat Bu Rini sudah duduk di sana, menyeruput teh sambil membaca majalah. Pagi, Ma. Sapa Alia dengan suara yang terdengar tenang. Bu Rini melirik sekilas lalu mendengus kecil. Tumben pagi-pagi sudah bangun. Biasanya bangun siang, ya? Alia hanya tersenyum. Ia tahu Bu Rini selalu mencari cara untuk merendahkannya. Saya selalu bangun pagi, Ma. Hanya saja, mungkin Mama tidak pernah memperhatikan. Bu Rini tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, Ardi datang dengan wajah yang masih mengantuk. Ia bahkan tidak melihat Alia ketika duduk dan mulai mengambil roti panggang dari atas meja. Alia memperhatikannya diam-diam. Pria yang dulu ia cintai sepenuh hati ini kini hanya terlihat seperti orang asing di matanya. Aku mau keluar sebentar, kata Ardi tanpa menatap Alia. Mau kemana? Tanya Alia dengan nada ringan. Ardi terlihat kaget sejenak. Mungkin tidak menyangka Alia akan bertanya. Tapi kemudian ia menjawab, kerja. Alia tersenyum tipis. Oh, kerja. Baguslah kalau memang kerja. Ardi mengernyit. Apa maksudmu? Alia mengangkat bahu. Tidak ada. Hanya memastikan saja kalau kamu benar-benar pergi bekerja. Ardi terdiam. Ia tampak tidak nyaman, tapi memilih tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah sarapan, Alia mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Ia akan memulai langkah pertamanya hari ini. Alia berdiri di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Ia sudah membuat janji dengan seseorang. Pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai teman, tapi kini mungkin bisa menjadi bagian dari rencana balas dendamnya. Tak lama, seorang pria bertubuh tinggi dengan setelan jas rapi berjalan mendekatinya. Maaf menunggu lama, Alia.
Suara pria itu terdengar lembut namun berwibawa. Alia tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Adrian. Aku juga baru datang. Adrian, seorang pengusaha sukses yang sudah lama mengenal Alia. Ia dulu pernah menyatakan perasaannya pada Alia, tapi saat itu Alia menolaknya karena ia sudah bersama Ardi. Namun sekarang, keadaannya berbeda. Adrian menatap Alia dalam. Kau kelihatan berbeda. Ada sesuatu yang terjadi. Alia menyesap kopinya sebelum menjawab. Aku ingin membahas sesuatu yang penting. Adrian mengangguk, menunggu Alia melanjutkan. Alia menarik napas dalam, lalu menatap Adrian dengan mata penuh tekad. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku punya rencana besar, dan aku ingin kau menjadi bagian dari rencana itu. Adrian menaikkan alisnya. Rencana? Alia tersenyum dingin. Aku akan menghancurkan suamiku dan keluarganya, sampai mereka tidak punya apa-apa. Ardi menatap Alisa yang sedang duduk di seberang meja. Jemarinya yang ramping membolak-balik menu dengan santai. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang menggoda. Kamu mau pesan apa? Tanya Ardi. Suaranya lebih lembut daripada saat ia berbicara dengan Alia di rumah. Alisa mengangkat alisnya, menatap Ardi dengan tatapan main-main. Terserah kamu saja, yang penting mahal. Ardi tertawa kecil. Kamu memang suka kemewahan, ya? Tentu saja. Alisa menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap Ardi dengan mata yang penuh arti. Aku tidak mau hidup susah, makanya aku pilih kamu. Ardi tersenyum bangga, merasa diinginkan dan dihargai. Di rumah, Alia tak pernah memandangnya seperti ini. Istrinya itu terlalu sibuk dengan bisnisnya, terlalu mandiri, terlalu kuat. Bukan seperti Alisa, yang bisa membuatnya merasa lebih berkuasa sebagai seorang pria. Kalau begitu, aku harus bekerja lebih keras supaya bisa memenuhi semua keinginanmu, ujar Ardi, setengah bercanda. Alisa menyandarkan sikunya ke meja, menatap Ardi dengan mata berbinar. Aku yakin kamu bisa. Lagi pula, kalau semua rencanamu berjalan lancar, kita tidak perlu khawatir soal uang lagi, kan? Ardi mengangguk. Iya, kita hanya perlu menunggu sedikit lagi. Semua akan beres. Sementara itu, Bu Rini sedang duduk di ruang tamu bersama seorang wanita parubaya yang tak lain adalah sahabatnya. Ia menyesap tehnya dengan santai sambil mengeluhkan menantunya. Alia itu benar-benar keras kepala. Masih saja bertahan di rumah ini. Sudah aku kasih kode berkali-kali, tapi dia tidak peka, kata Bu Rini dengan nada jengkel. Dia pasti belum merasa tersingkir sepenuhnya. Sahabatnya menimpali. Kamu harus buat dia benar-benar merasa tidak diinginkan. Bu Rini tersenyum sinis. Tenang saja, aku sudah punya cara. Lagi pula, Ardi juga sudah mulai menjauh darinya. Aku yakin sebentar lagi dia akan menyerah dan pergi sendiri. Sahabatnya tertawa kecil. Dan setelah itu, kamu bisa menikmati semua hartanya, ya? Ya jelas. Jawab Bu Rini tanpa ragu. Apa gunanya punya menantu kaya kalau tidak bisa dimanfaatkan? Di tempat lain, Alia tengah duduk di dalam mobilnya, memandang pantulan wajahnya di kaca spion. Mata yang dulu penuh harapan kini hanya menyisakan kehampaan. Ia mengingat kembali bagaimana hubungannya dengan Ardi dulu. Saat mereka masih berdua, ketika tidak ada siapapun yang mencoba menghancurkan mereka. Saat itu, Ardi bukan pria yang penuh ambisi seperti sekarang. Ia adalah seseorang yang penuh kasih sayang, yang selalu mendukungnya.
Namun semua berubah sejak Bu Rini mulai ikut campur. Dulu, Ardi selalu berusaha membuktikan dirinya sebagai kepala rumah tangga. Ia ingin dihormati, diakui, dan diandalkan. Tapi seiring waktu, ia semakin terobsesi dengan statusnya sebagai laki-laki, terutama setelah Bu Rini terus-menerus menanamkan pikiran bahwa ia harus menjadi pemegang kendali dalam pernikahan mereka. Dan ketika Alia semakin sukses, egonya terluka. Sejak saat itu, Ardi mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi suami yang penuh perhatian, melainkan pria yang terus mencari alasan untuk merendahkan istrinya sendiri. Alia memejamkan mata sejenak. Ia ingin tahu sampai sejauh mana Ardi dan Bu Rini akan berusaha menyingkirkannya. Alia menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke depan. Mobilnya terparkir di depan rumah. Namun ia enggan masuk. Sudah beberapa bulan terakhir rumah itu tak lagi terasa seperti tempat yang nyaman baginya. Rumah yang dulu dibangunnya dengan penuh cinta kini terasa dingin dan penuh dengan intrik. Tangannya menggenggam setir erat. Ingatan tentang Ardi yang dulu begitu perhatian kembali muncul di kepalanya. Dulu, saat mereka masih baru menikah, Ardi adalah pria yang selalu memastikan ia baik-baik saja. Setiap pagi, Ardi akan mengecup keningnya sebelum berangkat kerja. Mereka sering makan malam bersama, bercerita tentang hari mereka masing-masing. Bahkan saat Alia sibuk mengembangkan bisnisnya, Ardi tetap mendukungnya dengan penuh kasih sayang. Namun, segalanya berubah setelah mereka pindah ke rumah ini. Rumah yang dibelikan Alia dengan uangnya sendiri, namun dihuni oleh keluarga Ardi seolah-olah mereka yang memilikinya. Bu Rini mulai menguasai segalanya. Semua keputusan harus melewati persetujuan ibu mertuanya itu. Dari urusan dekorasi rumah, belanja bulanan, bahkan pakaian yang dikenakan Ardi. Setiap ada keputusan yang dibuat Alia, Bu Rini selalu punya alasan untuk membantah. Perempuan itu memang tidak pantas mengatur rumah tangga, kata Bu Rini suatu kali. Istrimu itu harusnya lebih tahu diri. Tidak semua hal bisa ditentukan oleh uangnya. Alia masih ingat jelas bagaimana kata-kata itu diucapkan. Pedas dan penuh sindiran. Sementara itu, Ardi semakin menjauh. Alia tidak tahu pasti kapan suaminya mulai berubah. Mungkin saat ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa menandingi kesuksesan istrinya. Atau mungkin karena terlalu sering diracuni oleh ibunya. Yang jelas, kehangatan dalam pernikahan mereka sudah lama menghilang. Alia membuka pintu mobil, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, suara tawa Bu Rini terdengar dari ruang keluarga. "Oh, jadi kamu akhirnya pulang juga?" Suara tajam itu langsung menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Alia tidak menjawab. Ia berjalan melewati mertuanya menuju dapur, mencari air minum untuk meredakan kekesalannya. Dari mana saja? Sibuk mencari uang lagi. Bu Rini tidak berhenti berbicara. Tidak capek menghamburkan tenaga hanya untuk bekerja? Seharusnya kamu lebih banyak mengurus rumah, bukan sibuk di luar. Alia menutup mata, berusaha menahan diri. Saya bekerja untuk kehidupan saya sendiri, Bu. Bu Rini mendengus. Lihat Ardi. Dia juga bekerja, tapi tidak pernah lupa dengan keluarganya. Coba kamu belajar dari dia. Wanita itu seharusnya ada di rumah, bukan sibuk di luar mencari uang. Alia terkekeh sinis. Iya, tentu saja. Karena Ardi bisa santai-santai, uang yang dia pakai selama ini berasal dari saya. Bu Rini terdiam sesaat, namun kemudian tertawa sinis. Dasar perempuan sombong. Tidak heran kalau suamimu mulai malas pulang.
Tidak ada pria yang mau hidup di bawah bayang-bayang istrinya. Alia membalikkan badan, menatap ibu mertuanya dengan tajam. Dan ibu pikir saya peduli. Ia meletakkan gelasnya dengan keras di meja, lalu berbalik menuju kamarnya. Saat membuka pintu, Ardi baru saja keluar dari kamar mandi dengan hanya handuk melilit pinggangnya. "Oh, kamu sudah pulang?" tanyanya santai. Alia menatapnya dengan datar. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa merasa marah terhadap pria ini. "Dari mana saja?" tanyanya. Bukan karena peduli, tapi karena ingin tahu apakah suaminya akan berbohong. Ardi mengusap rambutnya dengan handuk, lalu duduk di tepi ranjang. Lembur. Banyak kerjaan di kantor. Alia menatap ke meja suaminya yang tergeletak di kursi. Ada aroma parfum asing di sana. Samar tapi jelas bukan miliknya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Lembur? Atau bersama Alisa lagi? Ia sudah lama mengetahui hubungan Ardi dengan wanita itu. Alia tidak tahu sejak kapan perselingkuhan itu dimulai. Tapi ia tidak bodoh. Terlalu banyak tanda-tanda yang jelas. Cara Ardi menyembunyikan ponselnya, bagaimana ia semakin jarang menyentuh Alia, atau setiap kali pulang dengan dalih terlalu lelah untuk berbicara. Tapi Alia tetap diam. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia ingin melihat sejauh mana Ardi akan melangkah. Dan sejauh mana Burini akan berusaha menyingkirkannya. Sementara itu, di sebuah restoran mahal di pusat kota, Alisa duduk dengan anggun, memainkan gelas anggurnya dengan jemari lentiknya. "Hari ini aku lihat Alia di kantor pusat. Dia kelihatan lebih cantik dari biasanya," katanya dengan nada santai. Ardi yang duduk di depannya mendengus kecil. "Jangan mulai lagi, Alisa." Alisa tersenyum tipis. "Apa aku salah? Dia sukses, kaya, dan masih terlihat menarik. Aku heran kenapa kamu masih bertahan denganku, yang jelas-jelas hanya bisa menghabiskan uangmu." Ardi menatap wanita itu, menghela napas panjang. "Karena kamu berbeda. Kamu tidak membuatku merasa kecil." Alisa tersenyum puas. Ia tahu kelemahan Ardi. Pria itu haus akan pengakuan. Ia ingin dipuja, dihormati, dan merasa lebih hebat dibanding pasangannya. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari Alia. "Kalau begitu, aku harap kamu tidak mengecewakan ibumu," kata Alisa. Nadanya terdengar manis tapi penuh perhitungan. "Karena aku tidak mau menunggu terlalu lama." Ardi menatap wanita itu. "Tidak akan lama lagi. Aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Di rumah, Alia berdiri di depan jendela, memandang langit malam dengan tatapan kosong. Ia tahu Ardi dan Burini sedang menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, Alia juga sudah menyiapkan rencananya sendiri. Alia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya tampak sayu, namun sorotnya penuh dengan keteguhan. Di dalam rumah ini, ia adalah seorang istri yang selalu direndahkan, seorang menantu yang dianggap tak pantas, seorang wanita yang berusaha dikhianati dan disingkirkan. Namun di luar sana, ia adalah sosok yang disegani, seorang wanita yang mandiri dan memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Tangannya merapikan kemeja sutra yang membalut tubuhnya dengan anggun. Tak ada alasan untuk menunjukkan bahwa ia terluka. Jika Ardi dan Burini berpikir bahwa ia lemah, maka mereka telah salah besar. Dari luar, terdengar suara Ardi bercakap-cakap di telepon. Alia melangkah mendekat, mendengarkan dengan saksama. "Iya, nanti aku datang. Jangan terlalu banyak bertanya, Alisa."
Suara Ardi terdengar sedikit kesal. Ibuku juga sudah bilang, aku harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Alia tidak boleh punya celah untuk bertahan. Alia tersenyum tipis. Jadi, mereka memang sudah semakin nekat. Di meja makan, Bu Rini duduk dengan angkuh, menyeruput teh hangatnya dengan penuh ketenangan. Aku dengar kamu mau membeli tanah di kawasan bisnis itu. Tanyanya tanpa menatap Alia. Alia mengangguk sambil menyantap sarapannya. Iya. Kenapa? Bu Rini meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit keras. Kamu tidak pikir-pikir dulu? Bagaimana kalau uangnya digunakan untuk memperbaiki rumah ini? Atau setidaknya diberikan kepada Ardi untuk modal usahanya. Alia mengangkat alisnya, menatap wanita itu dengan datar. Rumah ini masih bagus, Bu. Lagi pula, kalau Ardi memang ingin berusaha, kenapa dia tidak mengusahakan sendiri? Bu Rini menyipitkan matanya. Seorang istri itu tugasnya mendukung suami. Kalau Ardi butuh modal, seharusnya kamu memberikan, bukan malah menyibukkan diri dengan hal yang tidak penting. Alia tersenyum kecil. Saya rasa ibu lupa bahwa selama ini saya yang membiayai Ardi. Bu Rini tersentak, tapi ia segera menutupi keterkejutannya dengan tawa sinis. Alia, kamu ini semakin tidak tahu diri. Alia tidak menjawab. Ia selesai dengan perdebatan semacam ini. Bu Rini tidak akan pernah berubah. Dan Ardi pun semakin jauh dari sosok suami yang dulu ia kenal. Ardi keluar dari kamar, mengenakan kemeja rapi seolah bersiap untuk ke kantor. Aku pergi dulu, katanya singkat. Alia hanya mengangguk. Sementara Bu Rini memandang anaknya dengan bangga. Namun, sesaat sebelum Ardi benar-benar pergi, Alia berkata dengan suara ringan, "Jangan lupa semprotkan parfum, Mas. Bau parfum Alisa masih menempel di kemejamu." Langkah Ardi terhenti di ambang pintu. Bu Rini pun menatapnya dengan kaget. "Apa maksudmu?" Ardi berusaha terdengar tenang. Alia tersenyum santai, menyesap kopinya perlahan. "Nggak ada. Aku cuma mengingatkan." Wajah Ardi menegang, tapi ia memilih untuk tidak membalas. Dengan cepat, ia melangkah keluar, meninggalkan ibunya yang masih berusaha mencerna kata-kata Alia. Setelah kepergian Ardi, Bu Rini meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kamu bicara apa barusan?" Alia mengangkat bahu. "Apa ibu tidak tahu? Mas Ardi sudah lama berselingkuh." Bu Rini membelalakan matanya. "Jangan bicara sembarangan." Alia tertawa kecil. "Saya tidak sembarangan, Bu. Tapi saya juga tidak bodoh." Bu Rini tampak terguncang. Ia mungkin tahu bahwa anaknya tidak setia. Tapi ia tidak pernah menyangka Alia akan mengatakannya dengan begitu tenang. Alia berdiri, merapikan bajunya, lalu berjalan menuju pintu. "Kalau ibu pikir saya hanya akan diam, ibu salah." Dan dengan langkah percaya diri, ia meninggalkan ruang makan, meninggalkan Bu Rini yang masih terdiam dengan wajah penuh amarah. Di sebuah restoran mewah, Alisa menatap Ardi dengan ekspresi tidak sabar. "Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat tegang?" tanyanya, memainkan sendoknya dengan malas. Ardi menghela napas berat. "Alia sudah tahu." Alisa menyeringai kecil. "Bagus. Berarti rencana kita berjalan sesuai harapan." Ardi menatapnya tajam. "Kamu tidak mengerti. Kalau Alia sudah tahu, itu artinya dia pasti punya rencana sendiri." Alisa mendekatkan wajahnya, menatap Ardi dengan sorot menggoda. "Kamu takut?" Ardi menegakkan bahunya.
Bukan takut. Aku hanya harus memastikan bahwa dia benar-benar pergi. Aku dan ibu sudah merencanakan semuanya. Alia akan segera keluar dari rumah itu, dan semua asetnya akan kami kendalikan. Alisa tersenyum puas. Kalau begitu, kita tinggal tunggu waktu saja. Namun, apa yang tidak mereka tahu, Alia sudah lebih dulu melangkah. Ia tidak hanya tahu rencana mereka. Ia juga sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar. Alia berdiri di balkon kamarnya, menatap langit yang mulai meredup. Matanya menajam, pikirannya terpusat pada satu hal. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahannya. Ini tentang bagaimana ia mengambil kembali semua yang menjadi miliknya dan membuat Ardi serta Burini menerima balasan yang setimpal. Ia tahu Ardi bukan hanya pria lemah yang mudah terpengaruh ibunya, tapi juga seorang pecundang yang ingin menikmati kemewahan tanpa usaha. Burini tak lebih dari perempuan tua yang haus gengsi, menganggap anaknya adalah segalanya dan menantu hanya alat. Alisa? Ia hanyalah boneka cantik yang berpikir telah menang, padahal ia sedang dipermainkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku sudah siap kapan saja kau butuh aku. Alia tersenyum membaca pesan itu. Sosok yang selama ini diam-diam berada di sisinya. Seseorang yang lebih dari sekadar penyelamat. Ia bukan hanya mencari perlindungan. Ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Dari lantai bawah, suara Burini terdengar, berceloteh panjang tentang bagaimana wanita harus tahu tempatnya. Alia turun perlahan, tidak ingin melewatkan pertunjukan kecil yang selalu disuguhkan di rumah ini. Kamu itu, Alia, harus sadar. Seorang istri itu tidak pantas terlalu sibuk dengan urusan kerja. Lihat Alisa. Dia tahu bagaimana bersikap anggun, mendukung laki-lakinya. Suara Burini melengking. Alia tersenyum kecil. Oh, jadi menurut ibu, wanita seperti Alisa itu lebih pantas jadi istri? Burini mengangkat dagunya, merasa menang. Tentu saja. Dia lebih lembut, tahu cara memperlakukan suami. Ardi yang baru saja masuk rumah hanya berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan ekspresi datar. Alia mendekat ke meja makan, meletakkan satu amplop di atasnya. Kalau begitu, mungkin ibu ingin memberikan ini kepada Alisa. Ardi dan Burini menatap amplop itu. Apa ini? Tanya Burini dengan dahi mengernyit. Alia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Bukti kepemilikan rumah ini. Karena ibu lebih menyukai Alisa, mungkin ibu bisa menanyakan padanya, apa dia sanggup membayar rumah ini? Burini tersentak. Apa maksudmu? Alia menatap Ardi yang mulai gelisah. Aku lupa memberitahu kalian kalau rumah ini tidak atas nama Ardi. Rumah ini milikku sepenuhnya. Ardi melangkah cepat ke meja dan meraih amplop itu. Ia membukanya dengan kasar, membaca isi dokumen di dalamnya. Lalu wajahnya memucat. Kau bercanda, kan? Suaranya bergetar. Alia tersenyum santai. Sepertinya aku lupa menyebutkan bahwa semua asetku ada di bawah perlindungan hukum. Termasuk yang selama ini kau nikmati tanpa pernah tahu siapa pemiliknya sebenarnya. Burini berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ini pasti lelucon. Kamu cuma istri. Semua yang ada di sini milik suamimu. Alia tertawa kecil. Benarkah? Ibu yakin. Suasana berubah senyap. Ardi menggenggam dokumen itu dengan kuat, sementara Burini menatapnya penuh harapan, seolah ingin mendengar bahwa ini semua hanya kesalahan. Alia menatap keduanya dengan dingin. Mulai sekarang, permainan akan sedikit berubah, katanya sambil melangkah pergi,
meninggalkan Ardi dan Burini yang masih terperangkap dalam ketakutan mereka sendiri. Burini meraih lengan Ardi dengan kasar. "Kau tahu ini artinya apa? Kau akan kehilangan segalanya. Kita akan kehilangan segalanya." Suaranya melengking. Wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan. Ardi masih terpaku, matanya terus menelusuri dokumen di tangannya, seolah mencari celah, mencari sesuatu yang bisa membantunya membalikkan keadaan. Ini tidak mungkin. Alia tidak mungkin secerdas ini. Gumamnya lirih. Wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin. Burini menampar meja dengan keras. "Bangun! Jangan diam saja seperti orang bodoh. Kau laki-laki, ambil lagi semua yang sudah menjadi milikmu. Kau suaminya." Alia yang baru saja hendak melangkah naik ke tangga menghentikan langkahnya. Ia berbalik, menatap keduanya dengan tatapan tajam, penuh dengan amarah yang selama ini ia pendam. "Miliknya." Suaranya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena api yang membakar dadanya. "Kalian pikir aku ini apa? Sapi perah yang bisa kalian manfaatkan sesuka hati?" Burini mendongak dengan ekspresi angkuh. "Seharusnya kau sadar diri, Alia. Seorang istri itu bergantung pada suaminya. Semua yang kau punya harusnya jadi hak Ardi." Alia tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa penuh ejekan dan amarah yang hampir meledak. "Hak? Hahaha. Hak yang mana? Hak sebagai suami yang tidak pernah menghargai istrinya? Hak sebagai anak mama yang lebih mendengar ocehan ibunya daripada membangun rumah tangga dengan benar?" Ardi menggertakkan giginya. "Cukup, Alia. Jangan kurang ajar." Alia melangkah cepat ke arahnya dan menampar wajah pria itu dengan keras. Suara tamparan bergema di seluruh ruangan. Ardi terkejut, matanya melebar, pipinya memerah akibat hantaman tangan Alia. "Itu untuk setiap penghinaan yang kau berikan padaku. Itu untuk setiap pengorbanan yang kau injak-injak. Itu untuk setiap malam yang aku habiskan menangis karena aku harus tinggal di rumah ini, mendengar ocehan ibumu yang selalu merendahkanku." Suaranya meninggi. Tangannya gemetar karena amarah yang tak terbendung lagi. Burini melangkah cepat ke arah Alia, hendak menamparnya. Tapi Alia lebih dulu menangkap pergelangan tangan perempuan itu. "Jangan berani menyentuhku," katanya dingin. "Aku sudah cukup bersabar. Kalian pikir aku akan tetap diam setelah semua yang kalian lakukan?" Burini berusaha menarik tangannya, tapi genggaman Alia begitu kuat. "Lepaskan aku, dasar perempuan tak tahu diri." Alia mendekatkan wajahnya ke Burini, membiarkan wanita tua itu melihat dengan jelas kebencian yang kini membara di matanya. "Selama ini aku menahan diri karena aku pikir masih ada harapan. Tapi ternyata, kalian memang tidak pantas mendapatkan belas kasihan." Ardi menatap Alia dengan wajah penuh emosi. "Apa kau mau menghancurkan rumah tangga kita hanya karena masalah ini?" Alia melepaskan tangan Burini dengan kasar. "Rumah tangga?" Ia mendengus. "Sejak kapan kita punya rumah tangga? Sejak kapan kau menganggapku sebagai istri? Sejak kapan kau peduli pada apa yang aku rasakan?" Ardi terdiam. Alia melangkah mundur, menatap mereka dengan sorot mata penuh kemenangan. "Sekarang dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, aku tidak akan diam lagi. Kalian ingin mengusirku? Mengambil semua yang aku punya? Kita lihat siapa yang akan terusir pada akhirnya." Burini meradang, wajahnya merah padam, matanya berkilat penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa menyingkirkan kami begitu saja?
Kau hanya perempuan yang beruntung mendapat suami PNS. Jangan sombong. Alia tertawa dingin. Suami PNS? Itu yang kalian banggakan? Lucu sekali. Sejak awal, siapa yang membiayai rumah ini? Siapa yang memastikan semua tagihan dibayar tepat waktu? Siapa yang membelikanmu perhiasan? Bu Rini? Suamimu sendiri saja tidak pernah memberikan apapun selain warisan hutang. Bu Rini tersentak, tapi dengan cepat menutupi keterkejutannya dengan sikap angkuh. Kau pikir uang bisa membeli segalanya? Kau boleh kaya, tapi kau tidak akan pernah lebih baik dari perempuan yang aku pilih untuk Ardi. Alia melipat tangan di dadanya. Perempuan yang kau pilih. Ia memandang Ardi dengan sinis. Sudah kau bawa ke sini? Apa kau pikir aku tidak tahu? Ardi mendelik. Jangan membawa Alisa ke dalam masalah ini. Dia tidak ada hubungannya. Alia mendekat, menatap langsung ke mata Ardi. Tidak ada hubungannya? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau selingkuh. Dan masih punya keberanian mengatakan perempuan itu tidak ada hubungannya. Bu Rini menyeringai. Alisa lebih pantas untuk Ardi. Dia lebih muda, lebih cantik, dan dari keluarga baik-baik. Tidak seperti kau yang... Alia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bu Rini diam. Dari keluarga baik-baik. Ia menatap Bu Rini dengan tajam. Kau pikir aku tidak tahu siapa Alisa? Perempuan murahan yang rela menjual diri hanya demi sedikit kenyamanan hidup. Ardi mengepalkan tangan, matanya membara. Jaga bicaramu, Alia. Alia mendekatkan wajahnya ke wajah Ardi. Suaranya berbisik namun menusuk. Harusnya kau yang menjaga harga dirimu. Suami tak tahu diri. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang perempuan melangkah masuk dengan angkuh. Alisa, dengan pakaian modis, parfum menyengat, dan senyum penuh kepalsuan. Sepertinya aku datang di saat yang tepat, katanya, menatap Alia dengan tatapan menantang. Bu Rini langsung berubah sikap, tersenyum manis dan meraih tangan Alisa. Sayang, kau tidak perlu berdiri di sana. Masuklah. Aku sudah bilang pada Ardi untuk tidak memperpanjang masalah ini. Dia akan segera menyelesaikan semuanya dengan Alia. Alia melirik tangan Bu Rini yang menggenggam tangan Alisa dengan begitu akrab. Oh, jadi ini menantumu yang baru? Bagus sekali. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan dengan pilihanmu. Alisa tersenyum sinis. Aku kasihan padamu, Alia. Seharusnya kau sudah sadar sejak lama kalau pernikahanmu memang tidak akan bertahan. Alia mendekat dengan langkah tenang, namun sorot matanya tajam. Dan kau pikir hubunganmu dengan Ardi akan bertahan lebih lama? Ia menyeringai. Aku penasaran, kau tahu tidak? Kalau pria yang kau pertahankan mati-matian ini tidak punya apa-apa selain citra kosong. Alisa mengerutkan kening, menoleh ke Ardi. Apa maksudnya? Alia tertawa kecil. Kau tidak tahu? Ternyata lebih bodoh dari yang aku kira. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa dokumen di layar. Ini semua utang yang selama ini ditutupi olehku. Kau pikir rumah ini atas nama siapa? Rekening yang kalian banggakan itu milik siapa? Aku bisa mengambil semuanya dalam hitungan detik. Dan kau akan melihat siapa yang akan tetap berdiri, dan siapa yang akan terkapar di jalanan. Ardi meraih ponsel dari tangan Alia, menatap layar dengan mata membelalak. Kau tidak mungkin melakukan ini. Alia melipat tangannya. Aku bisa. Dan aku akan melakukannya. Alisa mulai panik,
menarik lengan Ardi. Ardi, apa maksudnya ini? Kau bilang kau punya tabungan. Kau bilang kau bisa memberiku kehidupan yang layak. Ardi tidak bisa menjawab. Matanya berkedip cepat. Wajahnya pucat. Bu Rini mencoba merebut ponsel itu. Tetapi Alia sudah menariknya kembali. Jangan coba-coba. Katanya dingin. Ini baru permulaan. Bu Rini merengut. Matanya menyala penuh kemarahan. Kau pikir bisa mengusir kami begitu saja? Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan keluargaku. Alia menatapnya tanpa takut. Senyumnya tipis namun berbahaya. Keluarga. Ia mendengus. Lalu melayangkan pandangannya ke Ardi yang masih membeku di tempatnya. Wajahnya pucat seperti mayat. Sejak kapan kalian benar-benar keluarga bagiku? Alisa menggenggam lengan Ardi. Matanya berkaca-kaca. Ardi, katakan sesuatu. Kau tidak benar-benar akan membiarkan dia mengambil semuanya, kan? Ardi menelan ludah. Tangannya bergetar. Ia mencoba berpikir cepat, mencari celah. Tapi ia tahu Alia tidak main-main. Alia, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara baik-baik. Alia tertawa dingin. Bicara baik-baik? Sejak kapan kalian peduli dengan cara baik-baik? Kau dan ibumu sudah lama merencanakan mengusirku, menjadikanku sampah di rumah ini. Kau pikir aku tidak tahu? Bu Rini menyela. Suaranya melengking. Itu karena kau memang tidak pantas untuk Ardi. Kau wanita biasa. Tidak ada kelasnya. Lihat Alisa. Dia jauh lebih layak. Dia lebih muda. Lebih cantik. Lebih terhormat. Kau hanya numpang hidup di sini. Alia melipat tangannya. Tatapannya tajam menusuk. Numpang hidup. Ia maju satu langkah. Membuat Bu Rini terpaksa mundur. Aku yang membayar rumah ini. Aku yang membayar utang-utang Ardi. Aku yang membiayai kehidupan kalian. Sekarang, coba katakan sekali lagi, siapa yang numpang hidup di sini? Bu Rini terdiam, mulutnya mengatup, tapi tatapan matanya masih penuh kebencian. Alisa semakin panik. Ardi, kau bilang rumah ini sudah lunas. Kau bilang semuanya aman. Alia terkekeh. Ah, jadi kau juga ditipu olehnya. Ia menatap Alisa dengan sinis. Sama seperti aku dulu. Kau percaya dengan omongan manisnya? Bodoh sekali. Ardi menggertakkan giginya. Menahan amarah dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Alia, cukup. Jangan bawa-bawa Alisa ke dalam ini. Jika kau ingin membalas dendam, lakukan padaku. Alia menatap Ardi dengan tatapan yang sulit diartikan. Membalas dendam. Ia menyeringai. Kau pikir aku hanya ingin membalas dendam? Kau belum tahu apa yang aku persiapkan untuk kalian. Bu Rini menegang. Apa maksudmu? Alia menarik ponselnya dan mengetik sesuatu. Beberapa detik kemudian, suara notifikasi berbunyi di ponsel Ardi dan Alisa. Mereka buru-buru membuka pesan yang baru masuk, dan wajah mereka langsung berubah drastis. Alisa terhuyung mundur. Tangannya gemetar. Ardi, apa ini? Foto-foto kita? Percakapan kita? Ardi menganga, menatap layar dengan ketakutan. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini, Alia? Alia tersenyum penuh kemenangan. Aku sudah lama tahu permainan kalian. Semua bukti sudah ada di tanganku. Tinggal aku serahkan kepada yang berwenang. Bu Rini melompat maju. Matanya nyaris keluar dari rongganya. Tidak, kau tidak bisa melakukannya.
Alia menatapnya dingin. Dan siapa yang akan menghentikanku? Ruangan terasa mencekam. Ketakutan perlahan mulai merayapi wajah mereka. Alisa mundur dengan napas memburu. Ardi memijat pelipisnya. Sementara Burini hanya bisa berdiri membeku, menyadari bahwa mereka sudah masuk ke dalam perangkap yang tak mungkin mereka hindari. Burini merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia meraih tangan Ardi, mencengkramnya erat. Ardi, lakukan sesuatu. Kau tidak bisa membiarkan perempuan ini menghancurkan kita. Ardi masih terpaku. Wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar saat mencoba membuka ponselnya lagi. Seolah berharap bahwa apa yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi. Namun kenyataan lebih kejam dari yang ia bayangkan. Semua bukti perselingkuhannya dengan Alisa, transaksi keuangan mencurigakan, dan percakapannya dengan Burini yang membicarakan rencana mereka untuk menyingkirkan Alia, terpampang jelas di layar. Alia melipat tangannya di depan dada. Senyumnya melebar. Masih ingin berpura-pura tidak tahu. Ardi? Masih ingin menyangkal. Alisa buru-buru meraih tangan Ardi, mencengkeramnya seolah mencari perlindungan. Ardi, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Apa kau benar-benar akan membiarkan dia menghancurkan kita seperti ini? Ardi menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba menarik napas, mencoba berpikir jernih, tapi otaknya seakan macet. Ia tahu Alia bukan wanita bodoh. Jika semua bukti sudah ada di tangannya, maka tamatlah riwayat mereka. Burini, yang selama ini selalu merasa di atas angin, kini seperti kehilangan pijakan. Ia menunjuk Alia dengan gemetar. Apa maumu? Hah? Alia mendekat perlahan, menatap ketiga orang itu dengan penuh kemenangan. Apa mauku? Ia terkekeh pelan. Lucu. Kalian pikir aku tidak akan melakukan apapun setelah semua yang kalian lakukan padaku? Setelah kalian memperlakukan aku seperti sampah, merendahkan aku, dan bahkan merencanakan untuk membuangku. Ardi menarik tangan Alia. Suaranya melemah. Alia, kita bisa bicara. Kau tahu aku pernah mencintaimu, kan? Alia menatap tangan Ardi yang mencengkeram pergelangannya. Tanpa ragu, ia menepis tangan itu dengan kasar. Cinta? Jangan membuatku tertawa. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan berkhianat. Kau tidak akan menusukku dari belakang dengan wanita murahan ini. Alisa tersentak. Wajahnya memerah karena amarah. Siapa yang kau sebut murahan? Alia menoleh padanya dengan tatapan menghina. Apa aku salah? Kau tahu Ardi sudah menikah, tapi kau tetap mendekatinya. Kau tahu aku istrinya, tapi kau tetap tidur dengannya. Kalau bukan murahan, lalu kau ini apa? Alisa mencakar udara, nyaris ingin menerkam Alia, tapi Ardi menahannya. Burini, yang sejak tadi hanya bisa diam karena syok, tiba-tiba berteriak. Tidak peduli apa yang kau lakukan, Alia, kau tetap tidak bisa mengusir kami dari rumah ini. Ini rumah Ardi, bukan milikmu. Alia tersenyum sinis, lalu melangkah ke meja dan mengambil sebuah berkas. Ia melemparkannya ke hadapan mereka. Lihat baik-baik, Burini. Cek nama pemilik rumah ini. Ardi buru-buru meraih kertas itu, membuka lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Dan di sana, tercetak jelas, pemilik sah, Alia Kinan. Alisa melangkah mundur. Wajahnya semakin pucat. Tidak mungkin. Burini mencengkeram dada. Napasnya memburu. Ini bohong. Ini pasti palsu.
Alia menatap mereka satu persatu dengan tatapan puas. Palsu. Kalian bisa saja mencoba membuktikannya. Tapi aku pastikan, sebelum kalian sempat melakukannya, nama kalian sudah tercoreng di mana-mana. Ardi menjatuhkan dokumen itu ke lantai. Tubuhnya goyah. Alia, jangan begini. Alia mengangkat dagunya, menatapnya dengan sorot penuh kepastian. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Kini saatnya kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Alia tahu, ini baru permulaan. Permainan baru saja dimulai. Ardi meremas rambutnya dengan frustrasi. Ia tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Alia, yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh, ternyata telah menyusun rencana yang begitu matang untuk menghancurkan mereka. Burini terduduk di sofa dengan napas tersengal. Matanya nanar menatap dokumen yang menyatakan bahwa rumah ini sepenuhnya milik Alia. Tidak, ini pasti ada yang salah. Rumah ini milik anakku. Kau pasti melakukan sesuatu, Alia. Alia menyeringai, melipat tangannya di dada. Salah sendiri tidak pernah membaca dokumen kepemilikan dengan teliti. Sejak awal rumah ini memang aku yang beli. Hanya saja aku tidak pernah memberitahu Ardi. Aku tidak sebodoh yang kalian kira. Alisa mendekati Ardi, mengguncang lengannya dengan panik. Ardi, lakukan sesuatu. Kita tidak bisa kehilangan semuanya begitu saja. Aku tidak mungkin hidup tanpa kemewahan ini. Ardi menatap Alisa dengan wajah penuh kepanikan. Ia tahu Alisa hanya peduli pada hartanya, bukan dirinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir tentang itu. Ia harus mencari cara agar tidak kehilangan segalanya. Ardi mengubah ekspresinya, memasang wajah penuh kepasrahan, lalu meraih tangan Alia dengan lembut. Alia, aku tahu aku sudah salah. Aku mengakuinya. Tapi kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alia menatap tangan Ardi yang menggenggamnya, lalu tertawa dingin. Kesempatan? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau menghina aku, mengkhianatiku, dan bersekongkol dengan ibumu untuk menyingkirkan aku? Jangan bermimpi, Ardi. Burini bangkit dengan tubuh gemetar, menunjuk Alia dengan marah. Kau perempuan kurang ajar, tidak tahu diri. Seharusnya kau berterima kasih karena bisa menjadi istri anakku. Alia menghela napas panjang, lalu mendekati Burini. Istri? Menurut kalian selama ini aku istri? Kalian tidak pernah menganggap aku bagian dari keluarga ini. Yang kalian lihat hanya hartaku, hanya manfaat yang bisa kalian ambil dariku. Aku sudah cukup bersabar, tapi tidak lagi sekarang. Ia berbalik dan menatap mereka bertiga dengan tajam. Kalian punya waktu 1 jam. Setelah itu, aku tidak mau melihat kalian ada di rumah ini lagi. Mata Burini membelalak. Kau mengusir kami. Alia tersenyum sinis. Tepat sekali. Aku mengusir kalian. Sama seperti kalian dulu ingin menyingkirkan aku. Ardi mencengkram kerah bajunya sendiri. Tubuhnya tegang. Alia, kau tidak bisa melakukan ini. Alia mendekatkan wajahnya ke arah Ardi, berbicara dengan nada rendah namun tajam. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Alisa, yang sejak tadi mencoba menahan emosinya, akhirnya kehilangan kesabaran. Ardi, jangan hanya diam. Kita tidak bisa kehilangan semuanya. Ardi menggertakkan giginya, tangannya mengepal.
Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari cara untuk membalikan keadaan. Tapi bagaimana? Bu Rini menatap putranya dengan panik. Ardi, kau suaminya. Kau bisa menuntutnya. Kau bisa mengambil rumah ini. Kau bisa merebut hartanya. Alia tertawa mendengar itu. Menuntutku? Silakan coba. Aku punya semua bukti yang menunjukkan bahwa kalian mencoba menipuku, merencanakan untuk menyingkirkan aku, bahkan menggunakan hartaku tanpa izin. Jika kalian berani membawa ini ke pengadilan, aku pastikan kalian yang akan masuk penjara terlebih dahulu. Ardi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Alia benar. Ia tidak bisa menang dengan cara itu. Alisa tiba-tiba menarik tangan Ardi. Kita pergi dulu dari sini. Kita harus mencari cara lain. Ardi menatap Alia dengan penuh kebencian. Ini belum selesai, Alia. Alia hanya tersenyum dingin. Oh, aku tahu ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. 1 jam kemudian, rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka, kini kosong dari kehadiran Ardi, Bu Rini, dan Alisa. Mereka berdiri di luar, membawa koper seadanya, tidak tahu harus pergi kemana. Bu Rini terisak, menatap rumah besar itu dengan penuh amarah dan ketidakpercayaan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya ini terjadi. Alisa menatap Ardi dengan wajah ketakutan. Ardi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa hidup miskin. Aku tidak bisa tinggal di jalanan. Ardi menggertakkan giginya. Tinjunya mengepal kuat. Alia, aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Aku bersumpah, aku akan menghancurkannya. Di dalam rumah, Alia berdiri di jendela, melihat mereka bertiga dari kejauhan. Ia tahu ini belum selesai. Ia tahu Ardi tidak akan menyerah begitu saja. Tapi itu tidak masalah, karena ia juga belum selesai. Permainan baru saja dimulai. Ardi menendang trotoar dengan frustrasi. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis seperti ini. Dari rumah megah, fasilitas mewah, dan gaya hidup yang selama ini ia nikmati, kini semuanya lenyap dalam sekejap. Ia mendongak menatap langit yang mulai menggelap. Hujan rintik-rintik mulai turun menambah keputusasaannya. Bu Rini terduduk di kursi kayu tua di pinggir jalan. Wajahnya kusut dengan air mata yang terus mengalir. Ardi, kita harus bagaimana sekarang? Kita tidak punya tempat tinggal. Alisa berdiri di sampingnya dengan wajah ketakutan. Tangannya meremas jemari Ardi dengan erat. Kita tidak bisa begini. Ardi, aku tidak bisa tidur di jalanan. Kita harus segera mencari solusi. Ardi mencengkram rambutnya. Pikirannya kacau. Semua ini terjadi begitu cepat. Alia benar-benar telah menghancurkan segalanya. Bu Rini mendengus, menatap Alisa dengan pandangan tajam. Ini semua salahmu. Jika kau tidak ikut campur, mungkin Ardi masih bisa mempertahankan rumah itu. Alisa terkejut dan segera membela diri. Aku hanya ingin hidup nyaman dengan Ardi. Kau sendiri yang selalu menekan dia untuk menyingkirkan Alia. Sekarang lihat hasilnya. Kita kehilangan segalanya. Pertengkaran antara Bu Rini dan Alisa semakin panas. Ardi menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berteriak. Cukup. Berdebat tidak akan menyelesaikan apapun. Ia menoleh ke arah Bu Rini. Kita akan menginap di hotel murah dulu. Besok aku akan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Bu Rini menghela napas lega.
Sementara Alisa masih terlihat tidak puas. Hotel murah? Ardi, aku tidak bisa tinggal di tempat seperti itu. Aku butuh tempat yang layak. Ardi melotot tajam. Lalu kau mau tidur di jalan? Sudah cukup. Ikuti saja apa yang aku katakan. Mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil di pinggiran kota, dengan kamar yang sempit dan fasilitas yang jauh dari standar yang biasa mereka nikmati. Bu Rini meringkuk di sudut tempat tidur, masih belum percaya dengan nasib yang menimpanya. Alisa berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya yang lusuh. Ardi, aku tidak bisa terus seperti ini. Kau harus melakukan sesuatu. Ardi mendesah kasar. Aku sudah bilang aku akan mencari cara. Jangan terus menekan aku. Sementara itu, di rumahnya yang kini sunyi, Alia duduk di kursi dengan segelas anggur di tangannya. Ia memandangi dokumen kepemilikan rumah dan rekening bank yang masih penuh dengan uangnya. Ia telah memenangkan pertempuran pertama, tetapi ia tahu Ardi tidak akan tinggal diam. Alia menyeringai, lalu mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan singkat untuk seseorang. Aku sudah menyingkirkan mereka dari hidupku. Sekarang, kita lanjut ke rencana berikutnya. Ia menekan tombol kirim, lalu tersenyum puas. Perang ini masih jauh dari selesai. Ardi duduk di kursi reot kamar penginapan murahan itu. Kepalanya tertunduk, pikirannya penuh dengan amarah dan kehancuran. Tangannya mengepal, menggigil menahan rasa frustasi yang membakar di dadanya. Semua yang ia miliki, rumah, pekerjaan, kehormatan, direnggut oleh Alia dalam sekejap. Bu Rini berbaring di kasur kecil dengan wajah suram. Matanya menatap langit-langit, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan jatuh seperti ini. Ia yang dulu memandang Alia rendah, kini malah diinjak-injak oleh menantu yang dulu dianggapnya tidak berharga. Alisa duduk di pojok kamar, tangannya sibuk memeriksa layar ponselnya yang retak, matanya penuh kekhawatiran. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, mencari pertolongan, tapi tak ada yang mau menanggapi. Semuanya menjauh sejak berita kehancuran Ardi tersebar luas. Aku tidak bisa terus seperti ini, Ardi. Suara Alisa pecah, membuat suasana kamar semakin panas. Aku tidak bisa tidur di tempat seperti ini. Aku terbiasa dengan kehidupan mewah. Aku tidak bisa hidup tanpa uang. Ardi melotot tajam. Wajahnya merah padam karena emosi. Lalu aku harus bagaimana? Hah? Kau pikir aku menikmati ini? Aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak mau hidup seperti ini. Alisa berdiri. Matanya berkaca-kaca. Kita harus merebut kembali apa yang seharusnya jadi milik kita. Bu Rini yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara. Benar, kita tidak bisa membiarkan Alia menang begitu saja. Dia hanya perempuan rendahan. Ardi, dia tidak pantas memiliki semua yang seharusnya jadi milikmu. Ardi menggeram, hatinya terbakar oleh dendam. Ia tahu, Alia tidak akan membiarkan mereka kembali dengan mudah. Perempuan itu pasti sudah menyiapkan segalanya untuk memastikan mereka tidak punya celah untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Alia sudah merencanakan ini sejak awal. Ardi menggumam, matanya penuh kebencian. Dia pasti sudah menyiapkan segalanya agar kita jatuh dan dia bisa tertawa puas. Bu Rini mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu menang. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kita harus membuatnya membayar atas penghinaan ini. Alisa tersenyum licik, mendekati Ardi dan menyentuh pundaknya dengan lembut.
Aku punya cara. Tapi kau harus bekerja sama denganku. Ardi menatap Alisa curiga. Apa maksudmu? Alia mungkin lebih kuat sekarang, tapi dia tetap seorang perempuan. Dia masih punya kelemahan. Ardi diam sejenak, memikirkan ucapan Alisa. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perempuan itu benar. Alia mungkin terlihat tangguh, tetapi pasti ada titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Alia duduk di ruang kerjanya sambil membaca laporan keuangan. Ekspresinya tenang, tapi matanya tajam. Ia tahu Ardi tidak akan tinggal diam. Pria itu pasti akan mencoba sesuatu untuk merebut kembali apa yang telah ia ambil. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang sudah ia duga. Mereka mulai bergerak. Kau harus bersiap. Alia tersenyum dingin. Ia sudah menunggu ini. Perang baru saja dimulai. Ardi menatap Alisa dengan curiga. Apa maksudmu? Kelemahan apa yang bisa kita manfaatkan? Alisa tersenyum licik. Matanya berbinar penuh rencana. Ia berjalan mendekati Ardi, tangannya menyentuh dada pria itu dengan lembut, mencoba meyakinkannya. Alia mungkin sudah mengambil semuanya dari kita, bisiknya. Tapi dia bukan tanpa celah. Dia pasti punya seseorang yang dekat dengannya. Seseorang yang bisa kita manfaatkan. Ardi terdiam. Pikirannya berputar. Mencoba mencari tahu siapa yang bisa menjadi titik lemah Alia. Lihat sekelilingnya, lanjut Alisa. Suaranya penuh keyakinan. Dia pasti punya seseorang yang dia pedulikan. Entah itu rekan bisnisnya, orang kepercayaannya, atau bahkan pria lain yang mungkin dekat dengannya. Mata Burini bersinar penuh kebencian. Kalau memang ada pria lain dalam hidupnya, kita bisa menghancurkannya. Kita bisa menjadikannya skandal, membuatnya jatuh seperti yang dia lakukan pada kita. Ardi mengerutkan kening. Kita tidak punya bukti bahwa Alia bersama pria lain. Dia bukan tipe wanita yang ceroboh. Alisa menyeringai. Maka kita buat seolah-olah dia seperti itu. Sementara itu, Alia duduk di ruangannya, menatap layar laptopnya yang menampilkan data terbaru. Ekspresinya tetap dingin dan tenang, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Ardi dan Burini tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Seorang pria masuk, Reyhan, sahabat sekaligus orang kepercayaan Alia dalam bisnisnya. Pria itu tinggi, gagah, dengan tatapan tajam yang selalu bisa membaca situasi. Ada yang aneh, ucap Reyhan sambil meletakkan sebuah berkas di atas meja Alia. Alia mengambilnya dan membaca cepat. Matanya menyipit. Mereka mulai bergerak, tanyanya tanpa ekspresi. Reyhan mengangguk. Aku sudah menyuruh orang mengawasi pergerakan Ardi dan keluarganya. Mereka sedang menyusun sesuatu. Aku menduga mereka akan mencoba menghancurkan reputasimu. Alia tersenyum tipis. Biar saja. Aku sudah menunggu ini. Reyhan mengerutkan kening. Kau yakin bisa menghadapi mereka sendirian? Alia mendongak, menatap pria itu dengan penuh percaya diri. Aku tidak sendirian, Reyhan. Aku punya diriku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Di tempat lain, Ardi, Alisa, dan Burini terus berdiskusi. Mereka menyusun rencana untuk menjebak Alia, membuatnya terlihat buruk di mata publik, dan jika memungkinkan, merebut kembali apa yang pernah menjadi milik mereka. Burini menatap Ardi tajam. Kau masih mencintainya?
Ardi terdiam. Pertanyaan itu menusuk langsung ke hatinya. Apakah ia masih mencintai Alia? Atau ini hanya soal harga diri yang terluka? Alisa menyela dengan nada sinis. Lupakan perasaanmu, Ardi. Dia sudah menghancurkanmu. Sekarang giliran kita yang menghancurkannya. Ardi mengepalkan tangannya. Aku tidak akan kalah darinya. Jika dia pikir dia bisa membuangku begitu saja, dia salah besar. Mereka bertiga saling berpandangan. Dendam mereka membakar, dan rencana mereka semakin matang. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa Alia sudah lebih dulu bersiap. Ini bukan hanya soal membalas dendam. Ini soal memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Ardi berjalan mondar-mandir di kamar hotel murah yang ia sewa bersama Burini dan Alisa. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya merah karena kurang tidur. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi hidup nyaman seperti dulu. Ini semua salah kalian. Ardi membentak. Tatapannya penuh amarah pada Alisa dan Burini yang duduk di atas kasur tipis. Burini mendesah berat. Salah kami? Kau juga ikut dalam rencana ini, Ardi. Ardi mengepalkan tangannya. Aku ikut karena aku pikir kita bisa menang. Tapi lihat sekarang, kita kehilangan semuanya. Bahkan rumah pun tidak punya. Alisa menatapnya dengan kesal. Kau pikir aku tidak menderita? Aku kehilangan pekerjaanku, teman-temanku menjauh. Bahkan aku dipermalukan di depan banyak orang. Ini semua karena Alia. Burini menggeleng. Tidak, ini semua karena keserakahan kita sendiri, ucapnya dengan suara lemah. Keheningan memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga benar-benar merasakan kehancuran yang mereka alami. Tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi kebanggaan. Ardi mengingat hari-hari ketika ia masih bersama Alia. Wanita itu selalu ada untuknya, bahkan saat ia hanya seorang pria biasa. Alia yang dulu lembut, penuh kasih, dan selalu mendukungnya. Namun, apa yang ia lakukan? Ia membiarkan dirinya terhasut oleh Burini dan memilih mengkhianatinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan menyesal menyergapnya dengan kuat. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkannya. Seharusnya aku tidak pernah mengkhianatinya. Bisiknya lirih. Alisa menatap Ardi dengan wajah dingin. Jadi sekarang kau menyesal? Ardi menatap Alisa dengan marah. Kalau aku tahu ini akhirnya, aku tidak akan pernah memilihmu. Alisa terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia yang selama ini berpikir bahwa Ardi mencintainya, kini sadar bahwa dirinya hanya alat bagi pria itu untuk memuaskan ego dan dendamnya. Burini menunduk. Air matanya mulai mengalir. Ia mengingat semua kata-katanya pada Alia. Bagaimana ia merendahkan menantunya. Bagaimana ia memperlakukan Alia seperti sampah hanya karena merasa lebih tinggi darinya. Namun kini, ia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ia yang dulu selalu berbicara tentang harga diri dan kehormatan, sekarang bahkan tidak mampu membeli makan sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Alia duduk di balkon rumah mewahnya, menikmati angin malam yang sejuk. Ia sudah mendengar kabar tentang Ardi, Alisa, dan Burini. Mereka tidak lagi punya tempat tinggal. Mereka hidup dalam keterpurukan. Alia tidak tersenyum, tidak juga tertawa puas. Ia hanya merasa lega. Dendamnya telah terbalas. Mereka merasakan bagaimana rasanya dihancurkan, seperti yang mereka lakukan padanya dulu. Namun, apakah mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka?
Atau ini baru awal dari penderitaan mereka? Ardi terduduk di lantai kamar hotel yang pengap. Kepalanya tertunduk, pikirannya kacau. Semua yang dulu ia banggakan kini lenyap. Karirnya hancur, hartanya raib, dan harga dirinya terkubur bersama kehancurannya. Ia tak lagi pria yang disegani, tak lagi suami yang dihormati, tak lagi anak kebanggaan ibunya. Bu Rini termenung di sudut ruangan, matanya kosong. Wajahnya yang dulu selalu terangkat penuh gengsi kini penuh dengan garis-garis kelelahan dan kesedihan. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa semua rencananya berakhir seperti ini. Ia pikir dengan menyingkirkan Alia, keluarga mereka akan semakin berjaya. Ia yakin bahwa menantu seperti Alia tidak pantas untuk putranya. Namun, justru Alia yang sekarang bersinar terang, sementara mereka merana di tempat gelap. Alisa menatap Ardi dengan kebencian. Semua pengorbanannya untuk pria itu kini terasa sia-sia. Ia telah meninggalkan segalanya, bertaruh dengan kehidupan, berharap mendapat kehidupan mewah bersama Ardi. Namun kini, semua yang tersisa hanya kesengsaraan. Tak ada lagi sanjungan, tak ada lagi kehidupan indah yang dijanjikan pria itu. Ardi menghembuskan napas berat, mencoba menelan kepahitannya. Aku akan cari kerja. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bu Rini menatapnya sinis. Kerja apa? Siapa yang mau menerima pegawai negeri yang sudah dicoret namanya karena kasus penyalahgunaan jabatan? Ardi terdiam. Ia tahu ibunya benar. Tak ada lagi masa depan baginya di dunia birokrasi. Semua pintu tertutup rapat. Alisa tertawa sinis. Jadi ini hidup yang kau tawarkan padaku? Hidup di hotel murahan dengan makanan seadanya. Ardi mendengus kesal. Kau pikir aku mau hidup seperti ini? Kau pikir aku tidak ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya? Alisa menatapnya penuh amarah. Kalau begitu, pergilah ke Alia dan merangkak meminta maaf padanya. Bu Rini tersentak. Hatinya terasa ditusuk mendengar nama itu disebut. Ardi terdiam. Gengsinya berperang dengan realitas. Ia tahu betul bahwa Alia bukan orang yang mudah didekati lagi. Ia telah berubah. Wanita yang dulu ia rendahkan kini berada jauh di atasnya. Di sisi lain, Alia berjalan anggun melewati lobi hotel bintang 5 miliknya. Beberapa pegawai menyapanya dengan hormat, dan ia membalasnya dengan senyum tipis. Ia mendengar bahwa Ardi dan keluarganya kini hidup dalam keterpurukan. Namun, tak ada sedikit pun rasa kasihan dalam hatinya. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini mereka harus menerima akibatnya. Alia berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di kaca besar di depannya. Ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Ia telah bangkit, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Sementara itu, di kamar hotel sempit yang semakin terasa sesak, Bu Rini akhirnya menitikkan air mata. Ia tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia tak lagi punya gengsi, tak lagi punya kuasa. Semua yang dulu ia anggap rendah kini justru berada di atasnya. Ardi mengusap wajahnya, merasa putus asa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tak ada jawaban. Yang tersisa hanya kebisuan yang penuh penyesalan. Bu Rini termenung di ujung ranjang sempit, menatap kosong ke arah dinding kamar hotel murahan yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang dulu selalu mengangkat dagu dengan penuh kebanggaan, kini terpaksa tinggal di tempat kumuh seperti ini. Hidungnya mencium bau apek yang bercampur dengan aroma karpet tua yang tak pernah diganti. Ardi duduk di lantai dengan tatapan kosong. Di tangannya,
Ada secari koran yang tadi pagi ia temukan di lobi hotel. Berita besar di halaman depan menampilkan foto Alia Kinan, mantan istrinya, yang kini semakin bersinar sebagai pebisnis sukses. Di bawah fotonya, ada judul yang mencolok, Alia Kinan, pengusaha wanita muda yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Tangannya gemetar saat membaca artikel itu. Tak ada satupun yang menyebutkan namanya. Seolah ia tak pernah ada dalam kehidupan Alia. Seolah ia hanya bayangan yang tak pernah penting. Ia mengeratkan genggamannya, lalu meremas koran itu dengan kasar. Kita tidak bisa terus begini. Suaranya serak, nyaris hanya berbisik. Bu Rini menoleh. Wajahnya dipenuhi keriput kelelahan. Memangnya kau mau apa? Tidak ada yang mau menolong kita. Ardi, tak ada lagi uang, tak ada lagi kehormatan. Kau bahkan tak bisa mendapatkan pekerjaan. Alisa yang sejak tadi duduk di sudut ruangan hanya mendengus sinis. Dan kau pikir aku mau terus hidup seperti ini? Aku meninggalkan segalanya demi kau. Ardi, aku kehilangan pekerjaanku. Keluargaku menolak aku, dan sekarang, kita hanya jadi gelandangan yang berpindah dari satu kamar murahan ke kamar murahan lainnya. Ardi menatap Alisa dengan emosi yang bercampur aduk. Ada kebencian, ada kekecewaan, ada penyesalan. Semua yang ia rencanakan, semua yang ia impikan, kini hancur berkeping-keping. Bu Rini menggelengkan kepalanya pelan. Semua ini salah Alia. Wanita itu pasti merencanakan semua ini sejak awal. Ia sengaja menjebak kita. Alisa tertawa dingin. Jangan bodoh, Bu Rini. Alia tak perlu menjebak kita. Kita sendiri yang menghancurkan hidup kita. Kita yang menyingkirkannya, kita yang meremehkannya. Dan kita yang membuatnya bangkit menjadi lebih kuat. Ardi terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Alisa benar. Alia tak pernah membalas mereka dengan cara kotor. Ia hanya membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa mereka, bahkan lebih baik dari mereka. Sementara itu, di tempat lain, Alia duduk di kantor luasnya yang menghadap jendela besar dengan pemandangan kota. Ia mendengar kabar tentang Ardi dan keluarganya. Mereka kini benar-benar jatuh, tanpa pekerjaan, tanpa harta, tanpa siapapun yang peduli. Ia bisa saja tertawa puas, bisa saja datang ke hadapan mereka untuk menginjak harga diri mereka lebih dalam. Tapi untuk apa? Balas dendamnya telah tuntas. Bukan dengan menghancurkan mereka secara langsung, tapi dengan membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri lebih tinggi tanpa mereka. Ada yang mencarimu, Mbak Alia. Suara sekretarisnya membuyarkan lamunannya. Siapa? Tanyanya tanpa menoleh. Pak Ardi. Alia membeku sesaat. Tak ada yang berubah di wajahnya. Tapi hatinya terasa geli. Tentu saja pria itu akhirnya datang. Seperti yang ia duga, seperti yang sudah ia prediksi sejak lama. Bilang aku tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. Tapi, Mbak. Alia menoleh, tatapannya dingin. Dia adalah masa lalu. Dan aku tidak tertarik untuk melihat masa lalu lagi. Sekretarisnya mengangguk dan bergegas keluar, meninggalkan Alia dengan perasaannya yang datar. Ia tak lagi marah, tak lagi peduli. Ardi dan keluarganya sudah tak ada artinya lagi dalam hidupnya. Di luar kantor, Ardi berdiri dengan wajah memerah. Ia tak menyangka Alia akan menolaknya mentah-mentah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya ditolak dan dipermalukan. Ia berbalik dengan langkah berat. Kepalanya tertunduk. Bu Rini dan Alisa menunggunya di luar. Saat melihat ekspresinya,
Bu Rini langsung tahu bahwa usaha mereka sia-sia. Alia menolak bertemu. Ardi menggumam lemah. Bu Rini menggertakkan giginya. Anak kurang ajar. Dia sengaja ingin kita menderita. Alisa hanya tersenyum sinis. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya. Kita bukan siapa-siapa baginya lagi. Ardi merasakan dunia yang semakin menyempit di sekelilingnya. Ia menatap langit yang mendung. Hujan mulai turun membasahi trotoar tempat mereka berdiri. Tidak ada tempat lagi untuk mereka berpulang. Tidak ada lagi yang peduli. Mereka telah kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar merasa menyesal. Ardi melangkah gontai di bawah gerimis yang semakin deras. Pakaian lusuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan wajahnya tak lagi mencerminkan sosok pria yang dulu penuh percaya diri. Di belakangnya, Bu Rini dan Alisa berjalan tanpa arah. Langkah mereka lamban seperti kehilangan harapan. Bu Rini menundukkan kepala, mengeratkan selendang lusuh yang melingkari bahunya. Ingatannya melayang pada masa-masa kejayaannya dulu. Dulu, ia bisa memandang rendah orang lain, memperlakukan Alia dengan hinaan, menuntut dunia memberikan segalanya padanya. Kini, semua itu tak ada lagi. Ardi tiba-tiba berhenti di depan sebuah toko roti sederhana. Matanya terpaku pada seorang gadis kecil yang sedang menggenggam tangan ibunya, menunjuk ke arah etalase dengan penuh semangat. Gadis kecil itu tertawa riang. Suaranya bening seperti lonceng kecil di tengah hujan. Ardi menelan ludah. Hatinya terasa sesak. Ia teringat sesuatu. Bukan, seseorang. Alia. Alia yang dulu selalu menunggunya pulang dengan senyuman, yang selalu menyiapkan makanan hangat untuknya, yang selalu menggenggam tangannya dalam diam saat ia sedang dalam kesulitan. Alia yang pernah begitu mencintainya, dan yang ia sia-siakan dengan mudah. Alisa mendekatinya dengan wajah tanpa ekspresi. Masih berharap, Ardi? Suaranya hambar, nyaris tanpa emosi. Ardi menggeleng pelan. Bukan berharap, katanya lirih. Aku hanya sadar kalau aku sudah kehilangan segalanya yang paling berharga. Alisa tersenyum pahit. Setidaknya, kau menyadarinya. Aku juga. Bu Rini menatap mereka berdua. Air matanya jatuh. Kalian tahu? Aku menyesal, bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena aku telah menjadi ibu yang buruk. Aku pikir aku melindungi anakku, tapi sebenarnya, aku justru merusaknya. Tak ada yang berbicara lagi setelah itu. Mereka bertiga hanya berdiri di sana, membiarkan hujan mengguyur tubuh mereka. Tanpa tujuan, tanpa tempat berpulang. Sementara itu, Alia duduk di sofa rumahnya yang nyaman. Di tangannya, ada secangkir teh hangat yang mengepul, menemani malam yang dingin. Di sebelahnya, seorang pria duduk dengan tenang, menatapnya dengan lembut. Ada yang kau pikirkan? Tanyanya. Alia tersenyum tipis. Tidak, aku hanya bersyukur. Untuk apa? Untuk hidupku sekarang. Aku pernah kehilangan, aku pernah dihancurkan, tapi aku bisa bangkit. Dan aku bersyukur karena aku tidak menoleh ke belakang lagi. Pria itu menggenggam tangannya, memberinya kehangatan yang berbeda. Hangat yang lebih tulus, lebih menenangkan. Alia menatap langit malam dari balik jendela besar di ruang tamunya. Di luar sana, entah di mana, ia tahu bahwa Ardi, Bu Rini, dan Alisa sedang berjuang dengan hidup mereka sendiri. Ia tak perlu tahu bagaimana nasib mereka kini. Ia hanya berharap mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Karena ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu.
Hidupnya kini bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hidupnya kini adalah tentang dirinya sendiri, tentang menjadi bahagia, tanpa bayang-bayang siapapun. Dan itulah kemenangan sejati. Nasihat: dalam hidup, kita seringkali lupa bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Saat kita menanam kebencian, kesombongan, dan penghinaan pada orang lain, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, kita hanya akan menuai penyesalan yang tak termaafkan. Namun, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jika kita sadar akan kesalahan kita masih bisa memperbaiki diri. Belajarlah untuk menghargai orang lain, terutama mereka yang tulus mencintai kita. Jangan sampai penyesalan datang ketika semua sudah terlambat. Hidup bukan tentang menang atau kalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi lebih baik. Salam penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga dan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah lelah untuk memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri, dan jangan biarkan orang lain menentukan bagaimana hidupmu harus berjalan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.